assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ardio Cave BTS. Seperti biasa, kemarin saya kan udah punya janji ya sama teman-teman di video pertama untuk menjelaskan apa sih seputar tentang non ASN. Nah, tadi ini saya ceritanya ini mau keluar nih, mau healing gitu loh. Tapi teringat nih sama janjinya. Janji kan harus diingat-ingat loh. Ya kan? Nah, saya sempetin dulu untuk buat untuk memenuhi janji saya ya. Nah, nanti setelah ini saya akan putarin video seputar non ASN ya, video tentang seputar non ASN. Teman-teman harus mencermati dengan baik. Terus di situ ada persyaratan apa aja yang bisa melakukan pendaftaran non ASN, persyaratannya apa aja, kapan gitu. Teman-teman harus mencermati dengan baik ya. Kemudian seperti biasa ada kata-katanya ini. Nah, apapun permasalahannya tanggapi dengan bijaksana karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jangan lupa untuk ngopi dulu. Kopinya di dalam udah disiapin. Sombong amat. Oke teman-teman, sembari saya memanaskan mobil, teman-teman menyimak video seputar non ASN. Kebunga hatiku krungu suaramu, aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnomu ing gending katresnanku, tak tembangke saben kangen sliramu. Satenane aku nangis tresno wis kinanes tak lakoni. Nah, gimana? Tadi udah udah menyimak video yang sudah saya putar ya tentang persyaratan apa aja yang bisa non ASN, siapa aja syaratnya yang bisa melakukan pendaftaran, pembuatan akun dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah nih teman-teman menyimak video yang saya putar tadi, sekarang teman-teman Kabupaten Cilacap nih, non ASN Kabupaten Cilacap, langkah-langkah apa aja sih yang harus teman-teman lakukan? Yaitu yang pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu teman-teman harus berkoordinasi dengan petugas kepegawaian di masing-masing instansi ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya memastikan data teman-teman benar-benar sudah didaftarkan oleh petugas kepegawaiannya. Jadi untuk memastikan saja, karena data teman-teman itu harus masuk ke dalam aplikasi Cap Nona ya, miliknya BKPPD Kabupaten Cilacap. Jadi teman-teman harus sudah memastikan itu. Nantinya kita mengambil database-nya yang akan kita injek ke dalam aplikasi Nona ASN miliknya BKN itu dari aplikasi Cap Nona, gitu kan. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwa teman-teman itu sudah terdata dan masuk di dalam aplikasi Cap Nona ya, di Kabupaten Cilacap, maka berikutnya teman-teman harus mempersiapkan persyaratannya ya. Persyaratannya yaitu sebagaimana yang sudah ditentukan ya. Kayak misalnya nih, semua persyaratan disiapkan aja lah, lebih lengkap, lebih bagus sekalian buat data paperless teman-teman sendiri yang ada KTP, ada ijazah, ada bukti pengangkatan sampai pemberlakuan sampai sekarang, keaktifan sampai sekarang kan gitu. Itu dilengkapi saja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu teman-teman harus menunggu waktu untuk kita membuka pendaftaran pembuatan akun. Jadi nanti setelah kita melakukan des dengan petugas kepegawaian, maka penting sekali nih teman-teman berkoordinasi dengan petugas kepegawaian, karena nanti kita ada tahapan untuk melakukan des dengan petugas kepegawaian. Jadi benar-benar nih kita
itu kita juga koordinasi dengan petugas kepegawaian teman-teman, jadi nggak salah-salah juga ya. Jadi ya kalau salah-salah. Nah itu kita ada des dengan petugas kepegawaian. Setelah itu kita dapat data valid nih. Data valid itu data yang sesuai dengan pusat. Kemudian kita injek ke aplikasi miliknya BKN yang sempurna. Nah setelah itu baru teman-teman itu bisa melakukan pembuatan akun karena sudah kita injek. Selama belum kita injek ya teman-teman belum bisa untuk melakukan pembuatan akun seperti itu ya. Nah nanti setelah itu teman-teman baru membuat akun, kemudian melakukan pendaftaran pendataan gitu. Nah kemudian setelah mempersiapkan hal sesuatunya, berarti di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa nanti yang bisa melakukan pendaftaran itu hanya teman-teman non ASN yang sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya itu dari pusat tadi. Kayak misalnya nih, setelah kita injek terus kita uji publish, kemudian teman-teman ada yang bilang nih, oh kok saya tidak bisa melakukan akun, padahal saya sudah terdaftar di aplikasi Capruna miliknya BKPBD Kabupaten Cilacap, kemudian sudah diinjek pula, itu kenapa kita belum bisa membuat akun? Ya berarti data teman-teman termasuk data yang tidak memenuhi syarat. Misalnya nih, penggajiannya bukan bersumber dari APBD, bersumber dari pihak ketiga misalnya, terus kemudian masa kerjanya belum ada 1 tahun, misalnya teman-teman lagi awal kontrak itu 1 Januari 2022, jelas tidak termasuk ke dalam non ASN yang dipersyaratkan gitu ya. Nah batas cut off-nya itu kan 31 Desember, sampainya itu 31 Desember 2021 minimalnya gitu ya. Berarti kan teman-teman harus mulai bekerjanya itu sejak Desember 1 Desember 2020 atau paling tidak 1 Januari 2020 itu sudah diangkat atau sudah mulai aktif seperti itu. Nah setelah melakukan pendaftaran tadi, pembuatan akun, pendaftaran, kemudian mengisi kelengkapannya, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, kemudian terus cetak akun dan cetak bukti pendaftaran pendataan. Nah itu nanti yang bisa disimpan teman-teman. Nah untuk langkah berikutnya itu kita lagi sedang mengolah data, kemudian nanti kita masih melakukan des. Saya menghindari kata-kata kita ya, saya kan warga biasa loh. Nanti ada tim BKPBD, bukan BKPBD nih, nanti ada tim yang akan mengoreksi data sebelum kita injek ke aplikasi. Nah, kita evaluasi, kita cross check, kita lakukan des. Nah sekarang kita ini nanti akan lagi memfilter data, kemudian kita lakukan des dengan petugas kepegawaian. Nah nanti tunggu info berikutnya, simak terus di video dari saya. Video berikutnya nanti akan menjelaskan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan, nanti akan kita kita injek ke aplikasinya BKN, kemudian mereka akan melakukan kegiatan pembuatan akun dan pendaftaran. Nah nanti kita akan tunjukin tata caranya, urut-urutannya seperti apa, walaupun di buku petunjuknya itu sudah ada, tapi ya nggak apa-apa lah, ngeliat yang umum lumayan. Seperti itu teman-teman, informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setiap kegiatannya insya Allah sih kalau ada waktu ya, misalnya ini kita lagi evaluasi nih sama teman-teman kepegawaian ya, insya Allah nanti kita tayangkan, maksudnya itu benar-benar kita melakukan des dengan teman-teman ya. Kalau misalnya ada waktu, insya Allah kita coba tayangkan ya. Seperti itu. Kemudian kata-kata yang terakhir dari saya, setiap informasi yang kita dapat jangan sampai kita telan mentah-mentah, kita kaji, kita analisa, dan kita cermati bersama. Kemudian jika ada suatu permasalahan, tanggapi dengan bijaksana, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Salam sehat, salam ngopi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.